বল সেদিন কবে হবে বল সেদিন সেদিন কবে হবে বল 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 সেদিন কবে হবে সেদিন কবে হবে বল সেদিন হবে হবে বলো সেদিন হবে হবে বলো সেদিন অপরাধ ঘুচে শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার অপরাধ ঘুচে শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার অপরাধ ঘুচে শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার অপরাধ ঘুচে শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার কবে হবে বল সেদিন কবে হবে বল সেদিন হবে হবে বলো সেদিন কবে হবে বলো সেদিন ঋণাধিকারী কবে নিজে মানে সহিষ্ণুতা গুণা হৃদয়েতে ঋণাধিকারী কবে নিজে মানে সহিষ্ণুতা গুণা হৃদয়েতে
শিব कविता सुंदरी बलिवना चाही देहा सुख करी धन जना कविता सुंदरी बलिवना चाही देहा सुख करी जन्मे हे गौरा हरि जन्मे जन्मे हे गौरा हरि अहै तुकी भक्ति चरण तो अहै तुकी भक्ति कृष्ण नाम उच्चारण गलकिता गद गद वचन श्री कृष्ण नाम उच्चारण गलकिता श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गद गद वचन श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गद गद हवे संघटन वैवर्णवे पशु हवे संघटन निरंतर नेत्रे जरे अशुद्धा निरंतर नेत्रे सेदीना हरे हरे बोलो सेदीना हरे हरे बोलो सेदीना हरे हरे बोलो सेदीना कबे नवद्वीपे सुराधनी तटे गौरा नित्यानंद बलि निष्कपटे कवे नवद्वीपे सुराधनी तटे गौरा नित्यानंद बलि निष्कपटे नाचिया बेड़ाई बाछुटे नाचिया
Hare
This is a song written by Sri Bhaktivinoda Thakur. Lagu ini ditulis oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. This is coming in Saranagati songs. Ini tercakup di antara lagu-lagu Saranagati. So he is submitting his spiritual request to the Holy Name Personality. Beliau menyampaikan permohonan rohani beliau kepada kepribadian nama suci. He is requesting when that day will appear in my life, when I will be able to chant this holy name of the Lord without committing any offense. Beliau memohon, kapankah hari itu akan tiba di mana hamba bisa mengucapkan nama suci tanpa melakukan kesalahan. As a result of which, I will gain taste for the pure name. Yang hasilnya adalah kita akan bisa merasakan nama suci yang murni. Then you, by your own mercy, will descend to my heart. Dan atas karuniamu engkau akan turun masuk ke dalam hati hamba. So this song is actually, you can say, translation of Mahaprabhu's Sikshastaka prayers. Dapat dikatakan bahwa lagu ini adalah terjemahan dari doa Sikshastaka dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So the Sikshastaka prayers is compiled in form of this song by Bhaktivinoda Thakur. Jadi doa-doa Sikshastaka itu disusun berupa lagu dalam lagu yang ditulis oleh Srila Bhaktivinoda Thakur ini. Then towards sixth stanza is speaking about when in Navadvip he will get the mercy of Gaura Nityananda Prabhu. Dan di bait ke-6 beliau membahas bagaimanakah nanti di Nawadwip kita bisa mendapatkan karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bait ke-5. I'm not going to read out the entire translation. Di artinya secara keseluruhan tidak akan dibacakan. Toward the end he says, when that day will come, I will have mercy towards all the living entities. Dan di bait yang terakhir beliau menulis bahwa kapankah hari itu akan tiba di mana hamba memiliki rasa welas asih atau berkarunia kepada semua makhluk hidup. And I will forget about my own happiness. Dan hamba akan melupakan kebahagiaan pribadi hamba sendiri. But Thakur is saying, this is how I submit myself. This is my humble request. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur menyatakan bahwa inilah permohonan hamba yang remeh. That when this good fortune will appear in my life, then only I will be able to reach the holy name. Hanya pada saat keberuntungan ini hadir dalam kehidupan hamba, hamba bisa kemudian mencapai nama suci itu. So before I came, our Sudama Gopa Prabhu, he told me that today we can speak on from Harinam Chintamani. Jadi sebelum saya datang, Sudama Gopa Prabhu menyampaikan kepada saya bahwa kita akan bisa membahas tentang Harinam Cintamani. So then I was thinking, this Harinam Chintamani was compiled by Bhaktivinoda Thakur. He's written Sanskrit scripts into Bengali script. He's written Sanskrit verses, sometimes Bengali is also in Bengali script. Jadi dan saya berpikir bahwa Harinam Cintamani ini disusun oleh Srila Bhaktivinoda Thakur dan terkadang beliau menuliskan dalam aksara Sanskrit, terkadang dalam Bengali. So I will read this Bengali script and will try to explain to you, because it is always good to read from the original text, not from some translation. Sometimes, you don't get the clear meaning.
Sehingga saya akan membacakan langsung dari tulisan aslinya yang bahasa Bengali, dan kemudian saya akan berusaha untuk menyampaikan artinya dan penjelasannya, karena tak jarang lebih baik kita bisa membaca dari teks aslinya daripada suatu terjemahan. So, all the intelligent people in this age of Kali, they actually chant Hare Krishna Mahamantra. Jadi semua orang pada zaman Kali Yuga ini sesungguhnya mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. So, in Srimad Bhagavatam there is a verse, many of you know, Krishna Varnam Tisha Krishnam Sango Pangas Prakarsadam Yange Sankirtanai Pari Jajanti Hi Sumedhasa. So, those who are Sumedha means, in Sanskrit, Medha means intelligence. And Sumedha, when the Su Upasarga is added, the intelligent person's intelligence has been kind of glorified. He is supremely intelligent. He is very, very intelligent person. Jadi dari shloka Srimad Bhagavatam yang cukup terkenal itu ada kata Sumedha. Medha ini berarti kecerdasan, dan dalam bahasa Sanskrit jika ada awalan Su berarti sangat besar, sangat meningkat atau sangat agung. Jadi Sumedha berarti sangat cerdas. So, as we know, Chaitanya Mahaprabhu has come to establish this Sankirtan Yajna. Sebagaimana kita ketahui, Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau datang untuk menegakkan Sankirtan Yajna. And it is said that Sankirtan Yajna Kalau Krishna Aradhan. One who is engaged in worshipping Krishna by Harinam Sankirtan in this age of Kali, Dinyatakan bahwa seseorang yang menyibukkan dirinya dalam memuja Sri Krishna melalui Harinam Sankirtan pada zaman Kali Yuga ini, Saito Sumedha, that person is supremely intelligent. maka orang itu memiliki kecerdasan yang tertinggi. Why he is supremely intelligent? Because he knows by following this very simple process of worshipping Krishna by chanting Hare Krishna Mahamantra, I will get lotus feet of Krishna. Kenapa dia dikatakan memiliki kecerdasan yang tertinggi? Karena dia mengetahui bahwa dengan proses yang sederhana ini, mengucapkan nama suci Sri Krishna, maka dia akan bisa mencapai kaki padma Sri Krishna. So the very existence of human being is meant for attaining this service at the lotus feet of Krishna. Keberadaan kehidupan manusia ini dimaksudkan untuk tujuan tersebut, yaitu mencapai kaki padma Sri Krishna. So in this way, when a devotee is engaged in chanting Krishna's name without committing any offense, dan dengan demikian, jika seorang penyembah menyibukkan dirinya dalam mengucapkan nama suci Sri Krishna tanpa berbuat kesalahan, he attains love of Godhead. maka ia akan mencapai cinta kasih rohani kepada Tuhan. But to speak of chanting pure name, even if somebody is having defective chanting, there are some called namabhas. At the stage of clearing stage or at the stage of shadow reflection stage, even that time also he will gain liberation from all the unearthers. Jangankan pengucapan nama suci Tuhan yang murni, dengan pengucapan nama suci Tuhan yang masih dibarengi dengan berbuat kesalahan atau disebut nama bahasa, seorang bisa mendapatkan pembebasan dari semua anartha. So, when we talk about this namabhas, you should know that there should not be any offense. No offense.
Jadi ketika kita membahas tentang nama bahasa, tataran itu adalah pengucapan tanpa kesalahan. Because if you say just by namavas one will gain liberation from, one will become free from all the anarthas, but it is not practically happening to us. Jadi karena ketika kita mengatakan pengucapan nama suci pada tingkatan nama bahasa, dikatakan kita akan terbebas dari berbagai anartha. Mengapa hal ini belum terjadi pada diri kita? Therefore, in this Harinam Chintamani, it is explained that when Namabhas stage is accompanied by offenseless chanting, Karena that itu is leading to destruction of all the anarthas. Karena itu di dalam Harinam Cintamani ini diuraikan bahwa ketika pengucapan nama suci secara nama bahasa ini diiringi dengan tanpa berbuat kesalahan, maka ini yang akan menghasilkan dihilangkannya atau dihancurkannya berbagai kesalahan-kesalahan. So anartha. after this, then one will be able to chant Suddhanam. Baru sesudah melewati tahapan ini seorang akan mencapai Suddhanam. So Krishna Nam's Swarupa, the name of holy name of the Lord, have been described in Vishnu Dharmottara, also known as Nama Chintamani. Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Suddha Nitya Mukta Abhinnatta Namana. So there is no difference between name and the person Krishna. Jadi dari shloka yang cukup terkenal juga dari Vishnu Dharmottara disebutkan bagaimana bahwa nama suci Sri Krishna dan Sri Krishna sendiri itu tiada bedanya. So Krishna Chintamani, holy name of Krishna is wish fulfilling jam. Jadi Krishna nama Cintamani, jadi nama Cintamani Krishna, bahwa nama suci Sri Krishna itu adalah seperti batu berharga Cintamani. Chintamani, wish fulfilling jam. Jadi batu mulia yang memenuhi berbagai keinginan. You have this gem in your hand. What do you want? You want a house? Want a nice Rajbhog plate? You want a milking cow? Anything you want. You just, tell, hey, I need a plate of prasadam. Paneer sabji. Boom, they are ready for you. Jadi kalau kita memiliki, memegang batu mulia Cintamani ini, apa yang menjadi keinginan kita? Apa kita menginginkan rumah yang bagus, menginginkan satu piring ras gula yang enak, ingin memiliki sapi yang menghasilkan susu yang banyak, atau menginginkan seperti tadi, menginginkan persad yang enak? Hanya dengan menginginkan saja itu akan terwujud. So this holy name is Krishna himself. Nama suci ini adalah Sri Krishna sendiri. And is called Chaitanya Rasa Vigraha. Dan dikatakan sebagai Chaitanya Rasa Vigraha. Chaitanya means one who has got Chaitana, consciousness. That's called Chaitanya. Chaitanya artinya ia yang memiliki Chaitana atau kesadaran, sehingga dinamakan Chaitanya. And Rasa means mellow. Dan rasa artinya rasa atau melo. And Vigraha means form. Vigraha berarti perwujudan, bentuk. So this holy name is non-different from a form composed of consciousness about the personality who is embodiment of all rasa. Jadi nama suci ini adalah perwujudan dari kesadaran yang adalah wujud dari yang menguasai semua melo atau rasa.
who has all the rasas in him, who is the embodiment of all rasa. Dan siapakah perwujudan dari segala rasa itu? Who? Krishna, Akhila Rasamrita Murti. He is the embodiment of all rasa. Rupa Goswami writes in Nectar of Devotion, Akhila Rasamrita Murti. Jadi Sri Krishna disebut Akhila Rasamrita Murti. Beliau adalah perwujudan dari segala rasa atau melodi. So he is complete in all 12 rasas. Similarly, this holy name of Krishna also is complete with all 12 rasas. Jadi Sri Krishna sudah memiliki lengkap 12 rasa, begitu pula nama suci juga mencakup secara lengkap 12 rasa. That means just by chanting this holy name of the Lord, the chanter's eternal relationship with Krishna to serve him with any of out of these 5 principal rasas can be awakened. Yang artinya melalui pengucapan nama suci Sri Krishna, maka yang mengucapkan itu akan bisa terungkap bagaimana pelayanannya kepada Sri Krishna melalui salah satu dari 5 rasa yang utama itu. If you go to Vrindavan even today, there are some devotees who are very much attached to just chanting this holy name. Throughout the day, night, they are just chanting Hare Krishna Mahamantra. Kalau kita ke Vrindavan, kita akan bertemu dengan penyembah-penyembah yang begitu terikat pada hanya mengucapkan nama suci Sri Krishna. Baik itu pada siang harinya, malam harinya, kita lihat mereka selalu mengucapkan nama suci Krishna. And while describing about this, there is no difference between Krishna and his holy name. Srila Jiva Goswami, in his commentary to Bhakti Rasamrita Sindhu, which is called Durgama Sangamini Tika, there he says, Ekam eva Satchidananda Rupa, Ekam eva Satchidananda Rasadi Rupam, Tattvam Vidha Virabhutam. That means that one person who is Satchidananda Swarup, he has appeared in form of Pratima, in form of holy name. Jadi Srila Rupa Goswami dan ulasan beliau terhadap Bhakti Rasamrita Sindhu menguraikan bahwa ada satu kepribadian yang telah muncul dalam wujud Pratima dan dalam wujud nama suci. Pratima means Vigraha, as we know. Jadi Pratima berarti wujud Vigraha. And he is complete. Either he is in Vigraha form or he in form of holy name, he is complete. Baik beliau terwujud secara Vigraha atau Pratima itu maupun dalam wujud nama suci, beliau sempurna. How to understand this, that he is complete? Bagaimana kita bisa memahami hal ini bahwa beliau itu lengkap, sempurna? In Bhagavatam there is a verse called Jajjadhyata Urugaya Vibhavayanti Tattat Vapu Pranayase Sadanugrahaya. Jajjadhyata Urugaya Vibhavayanti. The devotees of the Lord, whatever they desire, or whichever form they want to serve, he manifests that form before the devotees, according to the desire of the devotee. Dari Shloka Srimad Bhagavatam itu diuraikan bahwa ketika seorang penyembah menginginkan untuk melayani Tuhan dalam salah satu perwujudan beliau, maka Tuhan Yang Maha Esa akan mewujudkan diri kepada penyembah tersebut dalam wujud yang diinginkan oleh penyembah tersebut. So you are chanting the holy name, you read Srimad Bhagavatam, and you come across different pastimes of Krishna, where you see how he is so close to his devotees in the mood of Dasya, Sakhya, Vatsalya or Madhur. And then when you get attraction to any of these rasas, and you are chanting, you are meditating, same Krishna will appear before you in that relationship through this holy name.
Jadi dalam kita mengucapkan nama suci Sri Krishna dan kita membaca Srimad Bhagavatam, ada begitu banyak kisah rohani, kegiatan rohani beliau bersama para penyembahnya yang begitu dekat dalam berbagai hubungan rasa, baik itu dasya, sakya, vatsalya ataupun madhurya. Dan ketika kita mengucapkan nama suci dan kita bermeditasi, memusatkan pikiran kita kepada kegiatan rohani Sri Krishna, yang mana di antara hubungan rasa ini, maka Sri Krishna akan mewujudkan diri beliau kepada kita dalam hubungan rasa yang mana yang kita rasakan. Therefore it is said, this sound vibration Krishna is not a sound vibration of this material world. Karena itu dikatakan bahwa getaran suara ini yang adalah Krishna itu bukanlah getaran suara dari dunia material ini. You may say we use this, letter, right? Ka, Re, then Sta, Krishna, you write. Looks like, this is a material representation or sound. But actually, this sound does not belong to this material world. That's why it is called Mayatita. Yes. Jadi kalau kita tuliskan nama suci Sri Krishna itu, mungkin kita melihat nama suci Sri Krishna terdiri dari berbagai penggalan suku kata seperti itu, tetapi sesungguhnya getaran suara rohani ini bukanlah bagian atau milik dari dunia material ini atau berasal dari dunia material ini, sehingga dikatakan bahwa nama suci ini adalah Mayadhita. I said this sound Krishna does not belong to this material world. How to understand this? Tadi dikatakan bahwa nama suci Krishna ini bukanlah getaran suara yang berasal dari dunia material ini. Bagaimanakah kita bisa memahami tentang hal ini? Like why I said this, if you say Rasagulla is a sound from this material world, right? Can you get Rasagulla just by chanting Rasagulla, Rasagulla? Kenapa tadi saya katakan bahwa getaran suara nama suci Krishna ini bukan milik dunia material ini? Sebagai perbandingan, kita semua tahu rasa gula. Kata rasa gula itu adalah getaran suara dari dunia material ini. Apakah dengan kita mengucapkan rasa gula, kita akan bisa merasakan rasa gula itu? No, right? But we have seen there are many evidences, like for example Mirabai. She said, I don't have anyone, only I have Girdhar Nagar. And Girdhar Nagar. Giridhari. Girdhar Nagar. Nagar means a Rasika person, a very charming man who she desired to have her husband. And Krishna actually appeared before her like that. Terkait dengan nama Sri Krishna, ada banyak contoh seperti halnya Mirabai. Beliau mengatakan, saya tidak memiliki apapun selain memiliki diri dari nagar. Girdhar Nagar. Diri dari nagar. Nagar di sini artinya adalah keinginan yang begitu besar untuk mendapatkan sebagai kekasih. And we have seen in the life of Bilomangal Thakur. Kita juga melihat pada kisah hidup Bilwamangala Thakur, Right? When he was going to Vrindavan after piercing his eyes with a needle, he became blind and Krishna appeared before him. He was taking him, guiding him to go to Vrindavan. Jadi tadi dari keinginannya Sri Krishna sungguh-sungguh muncul di hadapannya. Begitu pula Bilwamangala Thakur yang pergi ke Vrindavan setelah beliau membutakan matanya dengan menusuk matanya menggunakan jarum, sehingga beliau tidak bisa melihat, tetapi Sri Krishna benar-benar mewujudkan diri di hadapan beliau. There is another devotee, his name is Surdas. He has compiled so many beautiful songs about Krishna, glorifying his wonderful qualities. And sometimes when he is speaking, glorifying his childhood pastimes, Krishna, a small child, will come and sit next to him and listen to what Surdas has to sing. Contoh penyembah yang lain lagi adalah Surdas yang telah
menuliskan begitu banyak lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, dan ketika beliau melantunkan lagu doa pujian yang menguraikan kegiatan rohani Sri Krishna masa kanak-kanak, maka Sri Krishna sebagai anak kecil akan duduk di samping Surdas mendengarkan beliau melantunkan lagu-lagu ini. So in this way we can see there are a lot of evidences where those who chanted Krishna's name, Krishna, appeared before them, reciprocating with their mood. Jadi dengan demikian ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana bagi yang mengucapkan nama suci Sri Krishna akan muncul di hadapan mereka berdasarkan mood mereka. So therefore, it is concluded that this sound vibration Krishna does not belong to this material world. Karena itu disimpulkan bahwa getaran suara Krishna ini bukanlah berasal dari dunia material ini. So in Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami, he writes, O Vishnu, your name is Satchit Anandamaya. Di dalam Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami menuliskan bahwa O Vishnu, nama sucimu adalah Satchit Ananda. So this holy name is self-effulgent. Jadi nama suci Tuhan ini cemerlang dengan sendirinya. If somebody just by understanding a little bit about the glories of the holy name and he chants the name, by chanting in this way, one can get complete knowledge about Krishna. Jika seseorang dengan mempelajari sedikit tentang keagungan nama suci Tuhan, lalu dia mengucapkan nama suci Tuhan, maka dari ini dia akan mendapatkan pengetahuan Weda yang sempurna. So, therefore, in Harivamsa there is a verse, it says, Vede Narayane Chaiva Purane Bharate Tatha. Right? So everywhere there is glorification about only Hari. Karena itu di dalam Harivamsa diurikan bahwa dimanapun sedang berlangsung kegiatan mengagungkan nama suci Hari. And as you know, there are so many other evidences given in scripture that Kalito Senidhe Rajanasti Mahan Guna Kana Deva Krishna Samukta Sangha Paramrati Dojadhyayata Vishnu. These are coming from Bhagavatam. Dan kita tahu ada banyak lagi bukti-bukti lain dari kitab suci yang menyatakan hal ini, seperti Kalito Senidhe Rajanasti Mahan Guna dan seterusnya. So therefore in Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says, in this age of Kali, holy name has come. Krishna has come in form of holy name. He has descended. Karena itu di dalam Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami menyatakan bahwa pada zaman Kali Yuga ini Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna sendiri turun dalam wujud sebagai nama suci. So he says, Nam bina kalikale nahi ar dharma. There is no other religion recommended for this age of Kali except chanting this holy name of the Lord. Karena itu beliau menyatakan bahwa tidak ada dharma yang lain yang dianjurkan untuk zaman Kali Yuga ini selain mengucapkan nama suci Tuhan. He says, Sarva Shastra Sad Nam. Holy name is the essence of all scripture. Dan dinyatakan bahwa nama suci adalah intisari dari segala kitab suci. And this is the verdict of all conclusive, this is the conclusion of all Vedic literature. Dan ini Krishna adalah is the essence of all Vedic literature. Dan ini adalah pernyataan kesimpulan dari semua kitab suci Weda. So there are a lot of evidences given. It is said
in Chaitanya Charitamrita also, Krishna mantra hoite hobe sangsar mochon. But Krishna naam hoite pabe Krishner charan. Sometimes devotees, they find, they differentiate, they say like, which one is what, I don't understand Krishna's name, Krishna mantra. So here we are just chanting Krishna's name, but I am not getting Krishna mantra, right? So they try to become very much disturbed. Oh, I didn't get Krishna mantra, I'm just only chanting Krishna's name. But here you see what Krishna's Kaviraj Goswami is saying. Mungkin penyembah berpikir, oh di sini dikatakan agar mengucapkan nama suci Krishna, saya mengucapkan Krishna, nama Krishna, tapi kenapa saya tidak merasa mendapatkan Krishna mantra? Tetapi di sini Srila Krishna Kaviraj Goswami menyatakan, here in general, when people they don't understand that Krishna is that, he wants Vrindavan Krishna, who is Shyam Sundar, embodiment of all rasa, they are just chanting some Krishna's mantra. What will happen? They may become liberated from this world, but does not necessarily mean that they will get the lotus feet of Krishna. Jadi jika seorang tidak memahami dan dia ucapkan Krishna mantra, mungkin dia tidak memahami Sri Krishna sebagaimana Sri Krishna yang di Vrindavana, dia mungkin mencapai pembebasan, tetapi dia belum tentu mencapai pada kaki padma Sri Krishna. Why did I say that? Kenapa saya katakan demikian? See, I don't know here, how many devotees are second initiated? Here, raise your hand. Siapa saja yang hadir di sini yang telah diksha 2 kali? So you know this Brahma Gayatri mantra, right? Jadi semua yang sudah diksha 2 kali tahu Brahma Gayatri mantra. And those who are not actually coming from our sampradaya, if you ask them, they will give a different meaning about this mantra. Dan bagi mereka yang bukan berasal dari sampradaya kita, mereka akan memberikan pemahaman atau arti yang berbeda terhadap mantra ini. They meditate on that Narayana, who is in the sun, right? I don't want to explain everything because I'm not supposed to speak. Those who are second initiated, you can understand this mantra, the Savitur Varanyam. So they have accepted that Savita, who is sun god, in sun planet he is residing in form that Narayan. That is their object of meditation. Jadi dari Brahma Gayatri mantra itu, yang lain akan bermeditasi kepada Narayana yang ada di matahari, yang ada di surya. Jadi yang dipuja di sana. But we understand who has created Bhur, Bhuva and Swa, and he is actually the creator. Savitu means one who gives birth. Jadi Savita tadi yang bagi yang lain diartikan matahari, bagi kita pahami beliau yang menciptakan Bhur, Bhuva dan Swa, dan Savita di sini artinya yang melahirkan, yang menciptakan. What we are trying to say is, they may be also kind of chanting that mantra, they will become liberated from this world. They will not take birth in mother's womb again, but doesn't mean that they will get lotus feet of Krishna. Jadi kenapa saya sampaikan hal ini, bahwa dengan pengucapan mantra itu mereka yang mengucapkan tentu akan mencapai pembebasan. Dikatakan tidak akan harus dilahirkan lagi dari kandungan seorang ibu, tetapi belum tentu mereka mencapai kaki Padma Krishna. Actually speaking, a devotee who has got this Krishna mantra and he understands the meaning while chanting this mantra, he is meditating, he will definitely get Krishna lotus feet. Similarly, one who has not got the second initiation,
But still he has understood that Krishna's name is non-different from Krishna, and as we are discussing, he is the embodiment of all rasa, and he also meditates on Krishna's form, beauty, qualities. He will also get the same result. There is no difference. Krishna's name are non-different. Yang kemudian artinya bagi para penyembah yang telah inisiasi 2 kali mengucapkan Krishna mantra ini dan memahami mantra ini, tentu mereka akan mencapai pada kaki purna Krishna. Tapi bahkan bagi para penyembah yang belum inisiasi 2 kali, tapi dia mengucapkan nama suci Sri Krishna, dengan terus mengucapkan nama suci Sri Krishna dan memahami bahwa Sri Krishna dan nama suci Sri Krishna itu tidak berbeda, maka mereka pun akan mencapai hasil yang sama, tidak ada bedanya. Krishna mantra hoite pabe Krishna mantra hoite hobe sangsar mochon. He will not come back to take repeated birth in this world and death. He will not go through the cycle of repeated birth and death in this world again. But one who is chanting Krishna's name, he will get Krishna's lotus feet. Krishna naam hoite pabe Krishner charan. Jadi seorang tidak akan dilahirkan lagi di dunia material ini, harus mengalami kelahiran kematian berulang kali, tetapi dia yang mengucapkan nama Sri Krishna, dia akan mencapai kaki Padma Sri Krishna. Somebody who has not got second initiation, he doesn't have to worry about. Jadi seseorang yang belum menerima inisiasi 2 kali tidak perlu cemas. You read this Harinam Chintamani and you will be perfectly satisfied. Kita baca Harinam Cintamani ini, maka kita akan sepenuhnya puas. Right? That's why we are giving the evidence from Srimad Bhagavatam also. Jadhyata urugaya vibhavayanti tattat vapu pranayase sadanugrahaya. The same form will appear before you. What are you missing? You are not missing anything. Jadi dari Srimad Bhagavatam diuraikan bahwa wujud Sri Krishna yang sama akan terwujud di hadapan Anda. Jadi kenapa khawatir? Anda akan memperoleh hasil yang sama juga. You see, this chanting of Krishna's name, hearing about Krishna's glory is so patent. Jadi mengucapkan nama Sri Krishna, mendengarkan tentang keagungan Sri Krishna, inilah suatu yang begitu ampuh. In Padyapali it is said, Shrutam apyaupanishadam dure hari kathamritat. Means somebody who is reading Upanishad. What Upanishad tells us? Upanishad tells us about the impersonal realization of the Supreme. Jadi dinyatakan dari Padyawali bahwa seorang yang membaca Upanishad, apa yang diajarkan oleh Upanishad? Upanishad mengajarkan tentang keinsafan tentang Tuhan secara yang impersonal, yang tidak pribadi. So somebody who is just reading this Upanishad and trying to understand the impersonal feature of the Supreme Lord, he will not gain this Rumancha Asrupula experience while reading this Upanishad. Shivering of the body and jadi seorang yang membaca Upanishad tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman oh, okay, you say they will not experience of hair standing on end. Mereka tidak akan merasakan pengalaman seperti misalnya bulu roma pada badan yang berdiri. No tear will roll down from their eyes. Tidak ada air mata yang akan mengalir dari matanya. They will not experience the ecstasy. Mereka tidak akan merasakan kebahagiaan rohani itu. But one who is chanting Hare Krishna Mahamantra, pure chanting, he can have this experience of ecstasy while chanting. Tears will roll down from his eyes, his hairs will stand on end. This much experience he can get. Namun seorang yang mengucapkan nama suci Sri Krishna dengan pengucapan nama suci yang murni, maka dia akan bisa
merasakan semua pengalaman ini, merasakan kebahagiaan rohani, merasakan bagaimana bulu roma pada badannya itu merinding, merasakan bagaimana air matanya yang akan mengalir dengan deras. You see, Rupa Goswami had compiled this Namastakam. In one of the verse he says, glory of chanting holy name is superior to realization of oneness with Brahman. Dan Srila Rupa Goswami menyusun Namastakam, di mana dalam salah satu baitnya beliau menyatakan bahwa keagungan atau kebahagiaan dari mengucapkan nama suci itu lebih tinggi daripada penyatuan dalam Brahman. Jat Brahma Sakshat Kritanishtayapi Vinasamayati Vinanam Bhogi. That verse, he says that the seed of sinful activities that cause rebirth, yes, for their fruition are not totally destroyed despite realization of oneness with Brahman. That means one may read Upanishad, he may realize oneness with Brahman, but that is not going to destroy his sinful reactions for him. Jadi di sini dinyatakan bahwa benih-benih kegiatan berdosa yang menyebabkan kelahiran berulang kali, ketika benih-benih ini berbuah, itu tidak sepenuhnya dihancurkan walaupun telah mencapai keinsafan penyatuan dengan Brahman. That means one who has realized Brahman, he will have to take birth again in this world. Yang artinya bahwa bagi seorang yang menginsafi Brahman, dia harus dilahirkan lagi. And one who is chanting this holy name of the Lord, or you can say on whose tongue holy name have already manifested, he will never come back to this world again. Sedangkan seorang yang mengucapkan nama suci Sri Krishna, dengan kata lain, nama suci Sri Krishna telah terwujud di lidahnya, maka dia tidak akan dilahirkan lagi di alam material ini. That means holy name will totally uproot all sinful seeds. Yang artinya bahwa nama suci Sri Krishna itu akan mencabut secara sepenuhnya semua benih-benih kegiatan berdosa. The prarabdha will be totally destroyed. Jadi ini akan sepenuhnya dihancurkan. And Rupa Goswami is saying, Virauti Veda. Veda is very highly glorifying this statement. Dan Srila Rupa Goswami menyatakan bahwa kitab-kitab suci Weda mengagungkan pernyataan ini dengan begitu tinggi. In this material world, even in this part of the world, I would say, in Bali I have heard, people take a lot of interest in demigod worship, different kind of puja, dhyana, all these things they do here, right? Saya mendengar bahwa di belahan bumi ini, di Bali, orang-orang begitu tertarik kepada pemujaan kepada para dewa, ritual-ritual, dan kemudian dhyana. Bukankah demikian? You see, it is said that chanting of holy name is superior to any kind of puja, any kind of meditation, any kind of worship. Everything is kind of below chanting the holy name. Dan dinyatakan bahwa nama suci itu lebih tinggi dari berbagai jenis pemujaan, berbagai jenis meditasi, berbagai jenis persembahyangan. Jayati Jayati Namananda Rupam Murare. All glories to the name of Murari, Krishna. Segala pujian kepada nama suci Murari atau Krishna. One who has taken shelter of this holy name, he can very easily give up performing his religious duties, his worship, meditation. Seorang yang telah berlindung sepenuhnya pada nama suci Tuhan akan dengan mudah meninggalkan berbagai jenis kewajiban-kewajiban keagamaan, pemujaan, meditasi. Why do we say that?
Kenapa kita katakan hal ini? You see, people in this world, if they want to do some worship, they need to know what time they need to perform this worship, right? Jadi di dunia ini kalau seorang ingin melakukan pemujaan, dia harus tahu waktu yang tepat kapan pemujaan itu dilaksanakan. And they should also be pure. Mereka juga harus dalam keadaan suci. The place where they're going to perform this puja, that place should be pure. Dan tempat di mana mereka akan melaksanakan puja ini juga harus suci. Ingredients should be pure. Bahan-bahan puja ini juga semua harus suci, murni. There should not be any mistake in chanting the mantra. Tidak boleh ada kesalahan dalam pengucapan mantra-mantranya. Then only you will get the result. Barulah hasil dari pemujaan ini akan bisa didapatkan. Now you tell me, in this world, considering current situation, how many people can chant these mantras perfectly? I mean, how many brahmanas are there who can perfectly chant these mantras? Dan sekarang saya bertanya, kalau kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, terbayangkah oleh kita berapa saja yang akan bisa mengucapkan mantra-mantra ini secara sempurna? Brahmana yang bisa mengucapkannya secara sempurna ada berapa? I don't know, I'm asking this question. Is Sanskrit language is very prominent in this school in Bali? Dan saya tidak tahu sehingga saya bertanya, apakah Sanskrit itu adalah sesuatu yang lumrah diajarkan di Bali? No. One who has not studied Sanskrit, how can he pronounce these words properly? Jadi kalau seorang belum mempelajari Sanskrit, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata atau dari mantra ini secara sempurna? And he will make lot of mistakes. You will not know what he is speaking. Dan dengan melakukan banyak kesalahan dalam pengucapannya, dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Even if you get somebody who is kind of maybe able to chant, but where is that pure ingredient available in the market, you tell me? Dan jika kita menemukan seseorang yang bisa mengucapkan mantra-mantra ini secara sempurna, berikutnya adalah bahan-bahannya. Dari mana kita bisa menemukan bahan-bahannya yang murni, yang suci? How much they say, I am giving you pure ghee, pure paraphernalia. Misalnya, Totally telling lie. Misalnya ketika kita mau beli ghee, di label ghee murni, seberapa murnikah itu? Biasanya bohong. And on top of that, people have to kind of be ready for that particular time. That time only you have to do that sacrifice, that puja. Dan sesudah itu syarat berikutnya adalah waktu, bahwa waktunya harus tepat, hanya waktu itu saja tertentu di mana puja itu bisa dilaksanakan. Tell me, when there are so many challenges, then why people perform these kind of worships? Dan sekarang coba katakan, dengan begitu banyak ada tantangan atau kesulitan untuk bisa melaksanakannya, mengapa begitu banyak orang masih berminat untuk menjalankan berbagai jenis pemujaan seperti ini? As I said, without being pure, you cannot take part in those kind of worship. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tanpa pelaksananya, kita sebagai pelaksananya sudah suci, kita tidak akan bisa turut serta dalam berbagai prosesi pemujaan ini. And people nowadays, they are still believing on those priests. They call them and they spend good amount of money in buying the ingredients, inviting so many people, feeding them, and also at the end giving a big amount of remuneration to the priest. And in return, what they get? Zero result. Jadi dengan
berbagai upaya yang begitu sulit, bagaimana kita menyiapkan dirinya, waktunya, bahannya, mendapatkan kemudian pendetanya yang akan menjalankan upacara pemujaan ini, dan kemudian mengundang orang-orang untuk ikut hadir. Nantinya juga kemudian ada hidangan pada akhir acara sebagainya, dan nanti pendetanya juga mendapatkan bayaran yang cukup besar. Setelah ini semua, lalu hasilnya adalah nol. For chanting, all these principles are not applicable. Sedangkan untuk mengucapkan nama suci Tuhan, semua prinsip-prinsip ini tidaklah perlu diterapkan. I am not speaking. In Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami has spoken. Jadi bukan saya yang mengatakan, di dalam Hari Bhakti Vilas Sanatana Goswami yang menyatakan. He has compiled this verse. He says, "No deso niyamas tasmin, no kalo niyamas tatha." Means, in chanting this Hare Krishna Maha Mantra, there is no restriction for place, there is no restriction of time, no prohibition. Okay? Anywhere you can chant Krishna's name while sitting in the washroom. Yes. No such saying no chistado nishedhasti Sri Hare Namni Lubdhako, O hunter. There is no restriction. You pure, you are not pure. Okay? While eating, that time also you can chant. And there is no need of going to which place. Don't search for any purified place, any place. There is no need of finding, which time should I chant? Any time. Who should chant? You chant, not the Brahmana going to chant for you. Jadi dari Srila Sanatana Goswami dalam sloka ini dari Hari Bhakti Vilas, beliau menyatakan bahwa pemburu tidak ada suatu pembatasan tentang tempat, tentang waktu, maupun terkait dengan kesucian pada saat kita ingin mengucapkan nama suci Sri Krishna. Jadi terkait tempat dimanapun kita bisa ucapkan nama suci Sri Krishna, bahkan termasuk ketika kita di kamar kecil. Dan dalam kondisi apakah kita harus sudah suci terlebih dahulu? Tidak. Pada saat manapun keadaan kita seperti apapun, kita bisa ucapkan nama suci Sri Krishna. Saat kita persat pun kita bisa ucapkan nama suci Sri Krishna. Terkait waktu, apakah ada waktu tertentu di mana kita baru bisa mengucapkan nama suci Sri Krishna? Kapanpun bisa kita ucapkan nama suci Sri Krishna. Just imagine, Krishna is so merciful. Dan Anda harus mengucapkan bukan Brahmana ya. Dan bahwa Anda sendiri yang mengucapkan mantra ini tidak meminta agar ada pendeta atau brahmana yang mengucapkan nama suci ini untuk Anda. Dan bayangkan seperti itulah bagaimana Sri Krishna begitu berkarunia kepada kita. Why we are discussing this here today? Dan kenapa kita membahas hal ini hari ini di sini? Sometimes some devotees also they feel like getting attracted to some kind of ritualistic performances. Karena tak jarang penyembah-penyembah juga mulai terpikat kepada pelaksanaan ritual-ritual. There is no need of any rituals. Tidak dibutuhkan adanya pelaksanaan ritual-ritual. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Kevalam. Hare Krishna. Still doesn't enter into our head. Jadi Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam. Tetapi masih belum juga masuk di pikiran kita, di ingatan kita. He is working very hard and procuring some impure ingredients and calling a Brahmana who is not qualified to chant mantra. At the end,
end up paying him lot of money, spending big lump sum, and gains nothing. Jadi kita kemudian ingin melakukan upacara itu, kita berusaha keras mengumpulkan bahan-bahannya yang semuanya bahan-bahannya yang kemudian tidak murni yang kita dapatkan, lalu kita mengundang brahmana yang entah seperti apa, lalu kita juga harus kemudian menghabiskan banyak uang juga sebagai dakshina kepada brahmana ini, tapi di akhir kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Who can be better fool than this man? Jadi yang manakah orang bodoh yang lebih hebat dari yang seperti ini? See, we are discussing this not to tell you that you go out and tell all these people who are doing all these things. Don't do that. Hal ini disampaikan bukan berarti kemudian kita yang hadir di sini akan keluar dan menyatakan hal-hal ini kepada halayak umum. Jangan lakukan seperti itu. I am clarifying to you the goal of this seminar. Jadi saya sedang mengklarifikasi tujuan dari seminar yang kita adakan ini. We don't want you to go out and start talking to all these people and Brahmana then invite more calamities to us. Jangan kemudian setelah ikut seminar ini keluar dan menyampaikan kepada brahmana dan sebagainya. Ini justru mengundang musibah lebih besar lagi kepada kita semua. But you should know, if you take this teaching very seriously and with full faith, you start chanting this Hare Krishna Mahamantra, pure holy name, I can tell you, you are not going to purify only you will purify the entire planet. Jadi jika kita sungguh-sungguh mempelajari hal ini dan melaksanakannya, bagaimana kita terus mengucapkan nama suci Sri Krishna, berusaha mengucapkan nama suci Sri Krishna hingga kita bisa mengucapkan nama suci Sri Krishna dengan murni, maka kita tidak hanya menyucikan diri kita, tetapi bisa menyucikan seluruh planet. And Bhaktivinoda Thakur said, I can sit in Surabhi Kunj and chant Hare Krishna Mahamantra, and that's how this power I can send to other part of the world. Bila Bhaktivinoda Thakur menyatakan bahwa saya duduk di Surabhi Kunja mengucapkan Mahamantra nama suci Sri Krishna ini, dan kekuatan ini akan bisa dikirimkan ke belahan bumi yang lain. The goal of conducting a seminar on this Harinam Chintamani is to help you become more grounded on your understanding about the glories of the holy name, and with full conviction you chant Suddha Nam. Dan tujuan dari mengadakan seminar ini adalah bagaimana kemudian kita memiliki pemahaman yang kuat tentang nama suci ini, dan kemudian memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk nantinya akhirnya bisa mengucapkan Suddha Nama. Tomorrow we'll discuss something about the mood of chanting. Besok kita akan membahas tentang mood atau sikap hati dari saat mengucapkan nama suci, And also a few more statements from Harinam Chintamani. dan juga beberapa pernyataan lainnya dari Harinam Chintamani. It's a very big book actually. Ini sesungguhnya adalah buku yang tebal, buku yang besar. It requires a series of sittings we talk. Jadi pembahasannya sesungguhnya membutuhkan banyak pertemuan. But anyway, in 2 days we'll try to cover something so that we can gain some benefit. Namun Our demikian, personal Krishna consciousness. dalam 2 hari ini kita coba membahas beberapa hal sehingga kita bisa memperoleh pemahaman terkait pengucapan nama suci dan kesadaran Krishna. Okay, now we can give them some time if 1 or 2 questions are there. If they have some question to ask. Dan sekarang dibuka kesempatan jika ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan. We might. Ada.
Nah ini kasih translate-nya. Ini kasih translate-nya. Yes, very intelligent. Hare Krishna Prabhuji. Saya mau bertanya terkait masalah rujukan sastra yang lain, Prabhu, di luar sastra-sastra yang Vaishnava pelajari, seperti para Goswami ataupun mungkin Srimad Bhagavatam. Apakah ada mungkin di Weda dijelaskan tentang glorification tentang nama suci, agungan nama suci ini, sehingga ketika kita mengajarkan ke masyarakat umum ini juga dijelaskan di dalam sastra. Hare Krishna. So the question is regarding references. Apart from our Vaishnava scriptures, from the Goswamis, from the wider Vedic literature, are there any references also regarding the glories of the holy name, so that There are so many different scriptures out there. when we speak with Yes. common people, we can cite the reference from like the Like Vedas. there's no statement from Rig Veda. I can tell you right now. Ya, jadi dari khasanah Weda yang lebih luas, seperti halnya Catur Weda, juga ada rujukan terkait keagungan nama suci, dan saya akan sampaikan sekarang dari Rig Veda. Those people who are envious, they will not accept. Bagi mereka yang iri, mereka memang tidak akan menerima. You be a sincere follower. There are so many sincere souls who are waiting for holy name. You give them. Kita jadilah pengikut, atau kita jadilah yang menjalankan ini secara tulus, dan ada banyak roh-roh yang tulus yang sedang menanti untuk bisa mendapatkan nama suci ini. Why you want to go to some people who are envious? You know they are not going to accept you. Why? Kenapa kita ingin mendatangi dan mendekati orang-orang yang iri, yang tidak akan menerima? So many people here in this country, they need and they are ready to take it because they are very simple people. Go to simple people. Begitu banyak orang di negeri ini yang tulus, yang ingin menanti untuk mendapatkannya. Kita datangi yang demikian, orang-orang yang sederhana. They are troublemakers. Bukan mereka yang pembuat onar. Anyone else? Any other question? Yes. Hare Krishna. Ya, pertanyaannya, pertanyaannya Prabhu, kan terkait tadi bahwa ada diksa Brahmana atau diksa yang Harinam juga bisa mengucapkan nama suci ini dengan baik kalau dia benar-benar meyakini bahwa nama suci ini tidak berbeda dengan Krishna. Dan terkadang ada penyembah yang secara umum penyembah itu sudah didiksa Brahmana, itu artinya dia sudah merasa itu adalah sudah akhir dari perjalanan spiritualnya, sehingga terkadang mereka lebih mengutamakan Gayatri mantra daripada Harinam ini, Maha mantra. Jadi pertanyaannya, yang mana sebenarnya mensupport ini? Apakah pengucapan Gayatri mantra mensupport holy name, pengucapannya menjadi lebih murni? Apakah mengucapkan nama suci untuk mendapatkan pengucapan Gayatri mantra yang lebih murni? Artinya yang mana sebenarnya yang mensupport ini? Yang mana utama? So as
explained before, that even the devotees who haven't taken second initiation, but they have the firm conviction of the holy name, that the holy name is not different from Krishna himself, that devotee could attain the same result and attain the lotus feet of Krishna. Now, some devotees have the thought that after they take second initiation, it is like they have attained the highest stage in their journey, their spiritual journey, like that. And so some think that they put more emphasis on the Gayatri mantra rather than the chanting of the holy name. So the question is, which one is supporting which one? Is it that by chanting the Gayatri mantra is giving support to us chanting the holy name, the Mahamantra, or the Mahamantra is giving support to the better chanting of the Gayatri mantra? Which one is the primary one between the two? Name, holy name is the Sarva Mantratmak mantra. All mantras are there in holy name. Nama suci. Jadi nama suci itu adalah mantra dari semua mantra, bahwa semua mantra itu tercakup di dalam nama suci Krishna. See, we are not on the Raganuga platform. Therefore, when we do deity worship, we need to have this Pancharatrik Samskar, which necessitates having this mantra to worship the deity with our Mula mantra. Kita belumlah pada tataran Raganuga, sehingga dalam kita melaksanakan pemujaan arca kita mengikuti aturan-aturan Pancaratrika yang mensyaratkan kita mengucapkan mantra-mantra Gayatri ini. But somebody who is very, he has full faith and conviction on the holy name, and he can use this holy name to even install the deity, do puja to the deity. Anything he does, he can do it just by chanting this Hare Krishna Mahamantra. Tapi seorang yang sungguh-sungguh terikat dan memiliki keyakinan sepenuhnya kepada Mahamantra ini dan telah bisa mengucapkan nama suci dengan murni, maka dia bisa hanya dengan nama suci ini saja, dengan Mahamantra ini dia bisa melaksanakan semuanya, menstanakan arca, melakukan pemujaan kepada arca dan sebagainya. You may have some question now for me. You will say, how can you say that you can worship, you can install the deity just by chanting Hare Krishna Mahamantra? Where is the evidence? Mungkin akan ada pertanyaan lanjutan kepada saya. Oh, tadi dikatakan bahwa bisa menstanakan arca dan melakukan pemujaan arca hanya dengan Mahamantra itu saja. Di mana bukti sastranya? I will give you two evidences. Saya akan berikan dua bukti. When Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he installed this deity Gandharva Giridhari in Chaitanya Math. If you read his biography, you will see he had given more emphasis on to chanting this Hare Krishna Mahamantra on the installation ceremony. When Prabhupada, he was installing Krishna Balaram deity in Vrindavan temple, he told his disciples, he said, it is not required for us to call all these Brahmanas to do such huge ceremony. Mantra, the Jagya and all these things, it was not necessary. We could just simply chant Hare Krishna Mahamantra and install our Krishna Balaram here. But the problem is these people will not accept us bona fide. That's why we are doing this. Jadi dua buktinya adalah ketika Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menstanakan arca Gandharvika Giridhari di Chaitanya Math. Saat itu beliau memberikan penekanan yang sangat kuat, penekanan sangat besar terhadap pengucapan Mahamantra Hare Krishna dalam berbagai prosesi dari menstanakan arca tersebut, dan juga ketika Srila Prabhupada menstanakan arca Krishna Balaram di Krishna Balaram Mandir di Vrindavan. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu mengundang semua Brahmana ini untuk melakukan berbagai upacara yang seperti ini dan mengucapkan berbagai mantra. Hanya dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna saja sebenarnya ini sudah bisa kita laksanakan. Tetapi permasalahannya adalah bahwa orang umum
kemudian nantinya menganggap bahwa mereka tidak akan menerima kita sebagai yang bona fide. Tomorrow I will read out for you, but now since you are asking the question, I will tell you. Even in our society, those who are engaged in deity worship, they must start deity worship by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then continue the deity worship program. Because we are not perfect, we will make a lot of mistakes. To rectify that mistake, so that our worship is accepted by their lordships, at the end, you should complete your worship by again chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otherwise, your deity worship is not complete. Jadi akan disampaikan besok, tapi karena telah ditanyakan, akan disampaikan juga saat ini bahwa dalam kita melaksanakan rangkaian pemujaan arca harus di awal sekali kita awali dengan pengucapan Mahamantra Hare Krishna dan kita lakukan keseluruhan rangkaian pemujaan arca itu. Tetapi dengan situasi kita tentu akan berbuat banyak kesalahan dalam upaya kita melakukan pemujaan arca tersebut, sehingga di akhir juga kita harus akhiri dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Tanpa ini maka pelayanan pemujaan arca yang kita lakukan itu tidaklah sempurna. You get your reply? Sudah didapat jawabannya. Silakan. No, Prabhupada wanted to ask something from behind. From behind. First. Give it. He's first. Okay. Hare Krishna, terima kasih kelasnya. Jadi terkait rasa Cintamani. Jadi secara material ketika kita mengupas jeruk nipis, kita tanpa meminum pun kita hanya membayangkan kita sudah merasakan rasa kecut yang sangat kuat sekali. Rasa kecut karena kita sudah tahu rasa jeruk nipis itu. Jadi bagaimana hal ini bisa diimplementasikan ketika kita dalam mengucapkan nama suci, di mana saat kita mengucapkan kita belum mengetahui rasa manis, rasa lezat daripada nama suci itu. Bagaimana kita bisa merasakan secara spontan seperti rasa jeruk nipis ketika kita baru membayangkan saja jeruk nipis sudah rasa kecut yang sangat. Mungkin itu. Terima kasih. Hare Krishna. So Prabhuji's question is regarding taste for the holy name. So as a comparison, a material comparison is when we see a lemon or we are peeling a lemon like that, even without tasting we already like feel how it is sour like that, because we already have the experience of the taste of the lemon. So without tasting it any further, we know and we could feel that that taste of the lemon. So how could we get the taste from the chanting of the holy name as if that lemon? Because we haven't known, we haven't have that experience of the sweetness of the holy name of the Lord. I'll give you two examples. Saya akan berikan dua contoh. Have you been to America? Sudahkah pernah ke Amerika? I'm asking you. Prabhuji, sudah pernah ke Amerika? Not yet. Not yet. Do you believe there is a country called America? Apakah percaya bahwa ada negara bernama Amerika? Huh? Yes. Yes? Okay. Because even if you have not been there, you know that there are a lot of literature available,
There are some people who have gone there and come back. They have been telling you there's a place like America, all these not so many things they have been telling you. Oh yes, yes. Even if you have not been there, you still believe it, right? Ya, jadi terkait Amerika ini ada orang-orang yang sudah pernah ke sana lalu kembali dan bercerita tentang Amerika. Ada juga buku-buku yang berisi uraian tentang Amerika itu seperti apa, di mana dan sebagainya, sehingga kita tahu dan kita percaya dengan adanya Amerika itu tanpa kita pernah ke sana. Bukankah demikian? So similarly, there are so many literature. Like just now we are reading from Hari Bhakti Vilas, from Padma Puran, from Veda, Bhagavatam, different literature they are speaking about it. And many experienced person like Bhaktivinoda Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami, Prabhupada, Rupa Goswami, they have been testing it and they are telling it. What is the difficulty for us to believe on their statement? If you can believe America, why are you not believing it? Jadi ada begitu banyak rujukan dari sastra, dari Padma Purana, dari Srimad Bhagavatam, dari Hari Bhakti Vilasa, dan dari sastra kitab suci yang lainnya. Begitu pula yang telah merasakan nama suci itu seperti Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Rupa Goswami, jadi para penyembah agung yang lainnya. Sudah ada begitu banyak juga yang menguraikan tentang rasa dari nama suci itu. Bagaimana mengapa kita belum bisa mempercayai, sedangkan terkait Amerika tadi dengan cara yang sama kita bisa percaya. We should have firm faith. Bhagavatam is speaking. Bhaktivinoda Thakur have been speaking. Rupa Goswami, who is Rupa Manjari, they have been speaking about it. That means some or other I have to follow their footsteps, and by their mercy one day my holy name will be merciful to me. Jadi kita hendaknya memiliki keyakinan yang teguh dengan begitu banyak ada rujukan dari sastra dan begitu banyak ada roh-roh yang agung, penyembah agung seperti Srila Rupa Goswami dan yang lainnya yang menguraikan tentang nama suci ini, maka kita hendaknya memiliki ketabahan hati, memiliki kemantapan untuk bagaimana mengucapkan nama suci Sri Krishna ini. By the blessing of the senior devotees, Acharya, we may be able to come to the stage of offenseless chanting, and then the Shuddha Nam stage will be revealed to you only by Krishna. Jadi atas karunia para penyembah senior, para acarya, kita akan dari karunia beliau kita bisa diangkat sampai kepada pengucapan nama suci tanpa berbuat kesalahan, dan nantinya sampai pada tahapan Sudhanam itu hanya kita bisa peroleh atas karunia Krishna. Why did I say that? Because Shuddhanam means you are getting Krishna prem. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita mengucapkan Sudhanam maka kita mendapatkan Krishna prema. Krishna anyo ko balata swapi prema bhavati. Without Krishna, nobody can give Krishna prem. Tanpa Krishna, tidak seorang pun bisa memberikan Krishna prema itu. So the highest revelation of Shuddhanam is going to be given to you by only Krishna. Jadi keinsafan yang tertinggi dari Sudhanam itu diberikan kepada kita hanya oleh Sri Krishna. So simultaneously remain fully faithful to the words of the Acharya scripture, follow that, at the same time remain dependent, expecting the mercy of Krishna. Jadi pada saat yang sama kita berpegang kepada apa yang disampaikan oleh para acarya dan kita berusaha dalam pengucapan nama suci itu, dan pada saat yang sama kita terus mengharapkan karunia dari Sri Krishna. This is the process. Inilah prosesnya.
Okay. Demikian Prabhuji. Pertanyaan terakhir. Hare Krishna. Bisa? Oke, silakan Prabhu. Seminar pelajaran yang sangat bagus dan menarik. Harinam Cintamani. Saya mau bertanya, dari tadi saya memperhatikan beliau mengucapkan yang benar itu, pertanyaan saya yang benar itu kita mengucapkan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Nah, kemudian Hari Rama, Hari Rama, Hari Ram. Mana yang benar? Supaya kita luput dari kesalahan. Hare Krishna. The question is, how is the correct pronunciation? How to correctly say the holy name? Hare Krishna, Hare Krishna, or Hare Rama, Hare Rama, or Hare Ram, or which one is the, so that we can minimize mistakes, or we could avoid mistakes while chanting the holy name. How you chant? Can you chant? Kalau Prabu bagaimana mengucapkannya? Bisa Prabu contohkan? Silakan Bro. Boleh minta. Just chant distinctly. Hear every word, every syllable that you are pronouncing clearly. That is how you should chant. Jadi ucapkan saja nama suci, tetapi kita harus dengarkan setiap suku kata dari nama suci yang kita ucapkan. Kita ucapkan dengan jelas dan kita dengan penuh perhatian kita mendengarkan ucapan dari nama suci itu, dan itulah cara pengucapan nama suci yang benar. Try to understand. If you go to Odisha, these people, they will say Hare Krishna, Hare Krishna. Coba pahami, kalau kita ke Orissa, di sana orang Orissa mengucapkannya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. You go to Bengal, they will say Hare Krishna, Hare Krishna. Kalau ke Bengal, Hare Krishna, Hare Krishna. Some Chinese will say Hare Krishna, Hare Krishna. Orang Cina akan bilang Hare, Hare, Hare. Try to understand this. The place they are born in, they have been accustomed to pronounce their words in a way. Let us not be so much fanatic about these things. Jadi pahami. You cannot twist their tongue to chant the way you want them to chant. The thing is, you need to explain to them who is Krishna. Krishna is your father. If the child is mistakenly chanting his father's name, father is not saying that I am not going to come to you. But first thing also, he should know that he is my father. And he has that much affection, love, and he is trying to chant very clearly his father's name. Definitely Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It's a kind of common we use everywhere. But some people, somehow or other, they should chant Krishna's name. And then gradually they will improve. Whatever way they have been accustomed to, I will not put so much emphasis on twisting their tongue in the beginning. You understand? Let them chant Krishna's name according to their language. Prabhupada said, you can while offering bhogo to the Lord, you can chant your own word. Like in English also you can offer bhogo to Krishna. So just say in your word that Krishna, please come and accept the prasadam, bhogo. Yes, Prabhupada told Janivas Prabhu. So the point is, you need to be, first of all, be firmly convinced about what is this holy name and who is this person, what is your relationship and what actually you are going to get. You should be fully aware of that personality and then chant with full affection.
Jadi yang bukan hal yang utama tentang bagaimana pengucapan tersebut, orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, bahasa, pengucapan dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah mereka mengenal dulu Sri Krishna. Ini adalah nama suci Sri Krishna, mengembangkan ikatan dan keyakinan kepada nama suci Sri Krishna, lalu berusaha mengucapkan nama suci Sri Krishna itu dengan penuh perhatian dan dengan penuh perasaan. Maka inilah yang terpenting dari pengucapan nama suci Sri Krishna itu. Sebagaimana contoh seorang anak kecil, mungkin dia salah dalam tidak tepat dia mengucapkan nama ayahnya, tetapi dia mengetahui dan menyadari siapa ayahnya dan dia berusaha untuk memanggil ayahnya, dan ayahnya tidak akan mengabaikan anaknya ini walaupun mungkin tidak sungguh-sungguh tepat bagaimana anak ini mengucapkan nama ayahnya. Jadi di awal kita tidak berusaha untuk bagaimana mengubah pelafalan, bagaimana cara orang mengucapkan Mahamantra nama suci Sri Krishna ini. Nantinya akan berubah dengan sendirinya untuk lebih sempurna dalam pengucapan nama suci Sri Krishna itu, asalkan dia mengetahui bahwa dia mengucapkan nama suci Sri Krishna, hubungan kita dengan Sri Krishna itu apa, dan bagaimana mengembangkan ikatan dan keyakinan yang kuat terhadap pengucapan nama suci Sri Krishna. I am from Orissa. I have heard Sri Srimad Gaur Govind Goswami Maharaj chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Have you heard? Yes. You heard, right? I mean, he is chanting wrong? No. He is not chanting wrong. That means, do you think when he is saying Hare Krishna, Krishna is not going to come? He will come, right? You go to Mayapur, they don't say Krishna. So, Jadi saya berasal dari Orissa dan saya telah mendengar Srila Gauragunda Swami Maharaj dalam menyanyikan Mahamantra Hare Krishna seperti itu. Apakah kemudian Sri Krishna tidak akan datang? Beliau datang. Nah, jadi sedangkan kalau kita ke Mayapur, lain lagi yang kita dengar bagaimana mengucapkan Mahamantra itu. Tapi Sri Krishna juga datang, Sri Krishna juga hadir. the way you have been asked by your Guru Maharaj, just chant like that. Jadi kita diminta oleh guru kerohanian, oleh Guru Maharaj untuk mengucapkan nama suci Sri Krishna, jadi kita ucapkan saja. Only thing Mahamantra Hare is, Krishna. you be attentive. Yang terpenting adalah kita mengucapkannya dengan penuh perhatian. Pronounce clearly that you are calling Krishna. Ucapkan dengan jelas bahwa kita sedang memanggil Krishna. Be conscious that you are calling Krishna. Dan kita memanggil Sri Krishna secara sadar, bahwa kita sadar sedang memanggil Krishna. Just follow these guidelines. Jadi ikuti saja arahan-arahan petunjuk ini. I have nothing to comment about this technicality. Saya tidak ada komentar tentang hal teknis terkait hal ini. If you go about the technicality, then you have to find fault with Gaur Govind Maharaj also. Jadi kalau kita terlalu memperhatikan hal yang teknis, berarti kita juga akan mencari-cari kesalahan terhadap Gauragunda Swami Maharaj juga dari pengucapan beliau. So I don't want to comment anything. Jadi saya tidak ingin berkomentar apa-apa terkait hal ini. This much I know that you know Krishna is supreme and you are chanting his name, you are understanding, you are listening carefully and you are approaching him without offense. Jadi sejauh ini yang saya tahu bahwa kita mengucapkan nama suci Sri Krishna, kita mengenal Sri Krishna, kita sedang berusaha mendekati Sri Krishna, berusaha mencintai Sri Krishna dan berusaha mengucapkan nama suci Sri Krishna tanpa berbuat kesalahan. Make sense to you, Prabhu? Apakah dapat diterima, Prabhuji? Hare. Hare. I think you can keep your question for tomorrow. Jadi Write down your question. Okay, cukup pertanyaannya We'll attend tomorrow, not today's game. disimpan untuk besok, silahkan ditulis pertanyaannya. I know you have a lot of enthusiasm. It's very good, very nice.
We will definitely attend to it, but not today. Jadi pasti nanti akan dijawab pertanyaannya, tapi belum bisa malam ini. By the way, I need to know also, I need to also get some feedback. Is it okay if whatever we have been doing so far, is it okay for you? Or you want me to change something? Jadi sekalian juga saya ingin mengetahui apakah para ulama taji sudah puas dengan bagaimana yang sudah kita laksanakan hari ini? Ya, atau ada yang ingin ada usulan bagaimana seperti itu? Sudah. There is no ambiguity, right? Everything is clear. Semuanya sudah jelas juga? Ya. Okay. Huh? More than just do this. Now we will come back again. This time there's shortage of time. Ya, karena keterbatasan waktu. They've got some other engagements, so we have to see. We are here to ensure that there is the systematic study of Prabhupada's books are introduced. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, other higher studies, because we have been so many devotees in here already initiated. We want to ensure that the devotees they study Prabhupada's books. If they don't study, you know what will happen? We will end up inviting more problem coming from the devotees. Ya, jadi tidak bisa lebih dari 2 hari ini karena juga Prabunya ada urusan lain kedatangan ke Bali, yaitu memastikan bagaimana pelaksanaan mempelajari buku-buku Srila Prabhupada secara sistematis seperti Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava dan sebagainya, bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan baik karena ini sangat penting bagi kita semua. Kalau kita tidak mempelajari buku-buku Srila Prabhupada seperti ini dengan sistematis, dengan pemahaman yang benar, maka kita akan mengundang lebih banyak masalah lagi yang akan bisa terjadi kepada kita di kemudian hari karena tidak memiliki pemahaman yang benar. If you take up this Shastri study program seriously, when I see you are sincere, anytime you want I will come. And I will help. Jadi kalau saya melihat program Mataji mengikuti bagaimana program pembelajaran buku-buku Srila Prabhupada secara sistematis ini dengan serius, maka kapanpun program Mataji menginginkan saya datang, saya akan datang. Dari panitia ditekankan agar bisa lebih banyak kita dapatkan dari beliau, besok bisa lebih awal. Lebih awalnya jam berapa, Prof? 17.30 ya? 17.30 sudah mulai. Oke, jadi untuk besok agar 17.30 sudah di sini dan sudah mulai ya. So that tomorrow we could have more time for discussion like that. We start at 5:30 p.m. sharp. Okay. You do one thing. First do whatever question you have. You first take the question, then we'll continue. So first ask the question. Yeah. Yeah. So whatever questions you have from today, just don't keep the backlog. I don't like backlog. Ya, jadi yang masih memiliki pertanyaan hari ini silakan dicatat dan besok sebelum mulai yang pertama dibahas adalah pertanyaannya. Jadi di awal silahkan disampaikan pertanyaannya dan baru kemudian setelah semua pertanyaan yang hari ini belum terjawab sudah terjawab, besok baru dilanjutkan dengan materinya. Ya. Terima kasih banyak. Jai His Grace Padmanayana Prabhu ki Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande Hari.
Hare Krishna, Prabu-Prabu dan Mataji. Jadi ada sedikit pengumuman bahwa beliau akan memberikan Srimad Bhagavatam kelas